Efek politik yang ketiga tentu Mahkamah Konstitusi yang diharapkan mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi akan berubah menjadi alat kekuasaan yang mampu atau yang bisa dimanfaatkan untuk memanjakan syahwat politik kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dalam satu pekan terakhir ini, nama wali kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang akrab disapa Mas Wali, mendadak ramai dieluk-elukan oleh para pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Dalam waktu yang bersamaan, pada tanggal 11 Oktober 2023, DPC Gerindra Jakarta Timur, Solo, Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada Gerindra Bukit Tinggi dan Pekalongan, semua satu suara untuk menjodohkan Mas Wali dengan Prabowo Subianto. Sementara itu, Gibran sendiri atau Mas Wali sendiri mengakui bahwa sudah beberapa kali dipinang oleh Prabowo agar mau menjadi bakal cawapres pendampingnya. Nah, terkait dengan meruyaknya kabar tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan atau PDIP Kota Solo, F.E. Gadi Rudiatmo, menyatakan jika Gibran memilih untuk menerima pinangan Prabowo Subianto, tentu status Gibran sebagai kader PDIP otomatis keluar. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, bahwa status Gibran sebagai kader PDIP akan berubah jika menerima tawaran menjadi bakal cawapres Prabowo, dan bisa jadi momen ini menjadi pembuka konfrontasi dengan PDIP. Nah, pemegang kartu truf untuk membuka kesempatan Mas Wali menjadi bakal cawapres Prabowo tentu Mahkamah Konstitusi atau MK. Berdasarkan kabar yang selama ini sudah mencuat ke permukaan, MK bakal membacakan hasil putusan tentang gugatan usia capres-cawapres pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 nanti. Terkait hal tersebut, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai MK berpotensi merusak sistem hukum tata negara jika mengabulkan gugatan tersebut. Saudara putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka didorong Partai Gerindra untuk mendampingi baca pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bisa tidaknya Gibran jadi cawapres akan bergantung pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres. Akankah Gibran menerima godaan Gerindra? Berikut ulasannya. Menetapkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sepakat mengusulkan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Satu pekan terakhir, nama Gibran Raka Buming Raka ramai dieluk-elukan pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di hari yang sama, Rabu siang, DPC Gerindra Jakarta Timur, Solo, Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada Gerindra Bukit Tinggi dan Pekalongan, semua satu suara menjodohkan Gibran dengan Prabowo. Putra sulung presiden ini memang terang-terangan mengakui sudah beberapa kali dipinang Prabowo jadi bakal calon wakil presidennya. Lantas apa Gibran? Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Jawabannya, umurnya tidak cukup. Jangan sedang ditunggu aja. Jika Gibran memilih menerima pinangan Prabowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo bilang
status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan otomatis keluar. Oh, itu semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo, ya hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama. Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Contoh aja. Penentu nasib Gibran sebagai bacawa pres yang terhalang batas usia kini ada di Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai MK berpotensi merusak sistem hukum tata negara jika mengabulkan gugatan tersebut. Ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Tapi untuk kepentingan satu orang, usia calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya karena dia... Semua mata kini tertuju pada putusan Mahkamah Konstitusi yang rencananya dibacakan Senin depan. Dalam masa injury time pendaftaran peserta Pilpres 2024 pada 19 hingga 25 Oktober mendatang ini, strategi saling intip dan saling hitung sosok bacawa pres antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makin menarik untuk diikuti. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sistem demokrasi dan permainan partai politik di negeri ini memang aneh dan lucu. Gibran Raka Buming Raka, Mas Wali yang sudah jelas-jelas menjadi kader PDIP, kok tega-teganya dalam tanda kutip diculik untuk bisa menjadi bakal cawapres dari parpol lain, dalam hal ini tentu saja adalah Partai Gerindra. Ini merupakan sebuah permainan dan gimmick politik yang dinilai tidak lazim. Bahkan bisa jadi, menurut hemat saya, ada 4 kemungkinan yang bakal muncul apabila memang Prabowo benar-benar ingin menggandeng Mas Wali sebagai bakal cawapresnya. Yang pertama, efeknya tentu saja adalah bahwa Gerindra justru kepingin menjerumuskan Presiden Jokowi dalam kubangan dinasti politik yang selama ini sudah di-framing secara negatif oleh beberapa kelompok yang memang tidak suka dengan Presiden Jokowi. Fenomena politik seperti ini dengan melalui permainan gimmick politik ini makin menguatkan dugaan bahwa apabila nanti memang MK mengabulkan permohonan gugatan yang diajukan terkait dengan usia capres-cawapres yang semula minimal 40 tahun berubah menjadi 35 tahun, tentu saja ini akan makin menguatkan bahwa Presiden Jokowi memang haus akan kekuasaan. Terlepas apakah Gibran ini termasuk politisi muda yang memang potensial atau apapun dalih dan alasannya, tentu saja publik tidak bisa menghindari adanya framing bahwa memang Presiden Jokowi telah menggunakan Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Itu yang pertama. Efek politik yang kedua tentu saja apabila Mas Wali nanti benar-benar bersedia untuk menjadi cawapres Prabowo, tentu seperti yang dikatakan pengamat politik Adi Prayitno bahwa ini akan menjadi pembuka konflik dan konfrontasi antara Presiden Jokowi dengan keluarga besar PDIP yang selama ini telah berjuang, berjibaku, bahkan pasang badan untuk membela Jokowi, bahkan memenangkan semua keluarga Jokowi dalam kontestasi politik. Mulai dari Mas Gibran Raka Buming Raka yang akhirnya sukses menjadi wali kota Solo, dan menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Ini tentu saja berkat perjuangan dan mesin politik PDIP yang selama ini memang begitu sulit, sehingga akhirnya keluarga Jokowi berhasil menjadi pejabat publik, baik itu putranya di Solo maupun menantunya Bobi Nasution di Medan.
Efek politik yang ketiga tentu Mahkamah Konstitusi yang diharapkan mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi akan berubah menjadi alat kekuasaan yang mampu atau yang bisa dimanfaatkan untuk memanjakan syahwat politik kekuasaan. Dugaan-dugaan semacam itu memang tidak bisa dihindari, terlepas apakah nanti MK kalau memang benar-benar mengabulkan gugatan tentang batasan usia capres-cawapres, tentu Presiden Jokowi yang bakal terkena imbasnya. Terlepas apakah Presiden Jokowi memang ikut cawe-cawe dalam menentukan batasan usia capres-cawapres, tetapi disadari atau tidak, jika memang benar MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan tentang batasan usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, tentu publik berhak untuk mempertanyakan kredibilitas MK. Oleh karena itu kita tetap berharap MK mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi sehingga tidak mudah untuk diintervensi, tidak mudah untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk memanjakan syahwat politik kekuasaan. Hal ini bukan hanya untuk menjaga marwah dan martabat MK sendiri, melainkan juga untuk menyelamatkan Presiden Jokowi dari berbagai framing jahat yang selama ini memang sudah dikembangkan, sudah di blow up, sudah diglorifikasi sedemikian rupa kalau Presiden Jokowi berusaha untuk melanggengkan dinasti politik yang ingin dibangunnya. Efek politik yang keempat, Presiden Jokowi tentu saja tidak bisa menghapuskan stigma sebagai seorang presiden yang ingin melanggengkan dinasti politiknya. Apabila yang pertama tentu saja MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan batasan usia capres-cawapres. Kemudian yang kedua adalah apabila benar Mas Wali atau Gibran Rakabuming Raka menyetujui untuk dipinang oleh Prabowo Subianto sebagai bakal cawapresnya. Kita tentu masih ingat ketika Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi, tiba-tiba saja dijadikan sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Terjadi suasana hiruk pikuk yang luar biasa, bahwa itu makin menguatkan bukti apabila Presiden Jokowi memang bermaksud dan berkeinginan untuk melanggengkan kekuasaan melalui keluarganya. Apabila MK nanti benar-benar mengabulkan gugatan tentang batasan usia capres-cawapres, kemudian yang kedua, apabila Mas Wali atau Mas Gibran Rakabuming Raka bersedia untuk dipinang sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto, tentu saja hal ini makin menguatkan bukti bahwa selama ini Presiden Jokowi telah memainkan peran sebagai seorang politisi sekaligus sebagai seorang presiden yang seringkali memanfaatkan lembaga hukum, lembaga-lembaga yang seharusnya independen tetapi bisa diintervensi untuk menyetujui apa yang diinginkan. Kita berharap mudah-mudahan hal itu tidak terjadi sehingga lembaga negara yang seharusnya betul-betul mampu menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi benar-benar mampu mempertahankan marwah dan kehormatannya sebagai lembaga yang independen. Kemudian yang kedua, jangan sampai Presiden Jokowi terjebak dalam permainan politik dan gimmick politik yang sengaja dilakukan oleh orang yang mengaku sangat dekat dengan dirinya tetapi justru memiliki maksud tertentu untuk menjerumuskannya dalam kubangan dinasti politik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.